segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun, kita dapat kembali berjumpa di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam guna mengikuti program dan kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Alsi Hafidhullahu Ta'ala langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarhu Kitabut Tauhid. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini silahkan di 0218236543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di layanan pesan singkat atau WA di 0819896543. Semoga kajian dan program acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 4 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah. Kita kembali duduk bersama untuk membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam babu minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'wa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara istighatsah dengan doa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pembagian doa, ada doa masalah, doa meminta, dan ada doa ibadah, yaitu ibadah-ibadah yang dikerjakan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah pelajari bahwa doa ibadah itu melazimkan doa permintaan. Apabila seorang beribadah kepada Allah, maka sebenarnya dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita juga sudah membahas tentang bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus langsung berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa melalui perantara, apalagi sampai berbuat ghulu, terlalu berlebih-lebihan kepada seorang yang dianggap saleh atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga menganggap bahwa selain orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut pada halaman 228. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa tamdahu ar-rabbu tabaraka wa ta'ala bimfiradihi bimulkihi fi ayatin min kitabihi kaqaulihi hal min khaliqin ghairullah, yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala memuji kesendiriannya dalam kekuasaannya di dalam ayat-ayat yang banyak dari Al-Quran, kitabnya yang mulia. Maksudnya adalah kalau kita baca Al-Quran, maka kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa. Dan ini banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Fatir ayat 3. Kaqaulihi hal min khaliqin ghairullah. Yang artinya, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Surat Fatir ayat 3. Kemudian juga di dalam surat Fatir ayat 13-14 yang dibawakan oleh penulis di sini. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kalian berdoa selain Allah, kepada selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walau setipis kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian sebagai yang diberikan oleh Maha Mengetahui, oleh yang Maha Mengetahui, oleh yang Maha Mengetahui. Ini dalil dibawakan oleh penulis bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bantahan kepada yang berkeyakinan bahwa wali-wali Allah mempunyai kekuasaan di dalam kehidupan mereka, mengatur alam semesta, dan juga di dalam kehidupan mereka setelah kematian mereka, mengatur alam semesta. Ayat-ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Thumma qala fa qawluhu fil ayati kulliha min dunihi ay min ghairihi
fa innahu 'amun yadkhulu fihi man i'taqadtahu min waliyyin wa syaitanin tastamidduhu fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi kaifa yamuddu ghairahu. Kemudian disebutkan bahwa Syekh Sun'ullah Al-Hanafi berkata di dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, baik itu dalam surat Fatir ayat 13, 14, atau ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata min dunihi, selain Allah. Maka ini ayat umum. Masuk ke dalamnya siapa saja yang engkau yakini. Dari wali-wali dan syaitan-syaitan yang engkau mintai pertolongan. Karena sesungguhnya siapa saja yang tidak mempunyai kekuasaan untuk menolong dirinya sendiri, bagaimana dia berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada selainnya. Ila anqal, sampai perkataan Syekh Sun'ullah Al-Hanafi lanjutannya, inna hadza laqaulun wakhim wa syirkun azim. Sesungguhnya ini adalah ucapan yang sangat rendah dan kesyirikan yang sangat agung. Ila anqal, sampai kepada perkataannya, wa ammal qaul bit tasarrufi ba'dal mamat fahuwa ashna' wa abda' minal qaul bit tasarrufi fil hayah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa wali-wali, orang-orang saleh itu bisa mengatur alam semesta setelah kematiannya, maka ini lebih buruk dan lebih aneh daripada pendapat yang menyatakan bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengatur di dalam kehidupannya. Qala jalla dzikruhu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati, dan sesungguhnya mereka pun mati. Surat Az-Zumar ayat 30. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa apabila ada orang yang meyakini ada wali yang bisa mengatur setelah kematiannya, mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Allah setelah kematiannya, ini perkataan lebih buruk dan lebih aneh dibandingkan seorang wali, dibandingkan perkataan seorang wali yang bisa mengatur di dalam kehidupannya. Ya, di dalam kehidupan saja, kalau wali itu masih hidup, kemudian dia diyakini bisa mengatur, mencipta, berkuasa seperti mengatur, mencipta, berkuasanya Allah, maka ini aneh. Lebih aneh lagi kalau seandainya ada seorang wali atau seorang yang dianggap wali bisa mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah setelah kematiannya. Ini lebih aneh lagi. Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Dan yang mati tidak bisa mengatur, mencipta, berkuasa. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa saat kematiannya. Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Dan maka Allah lah yang menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Dan Allah lah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda
kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Az-Zumar ayat 42. Ini ayat memberikan pelajaran bahwa tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa, menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Penulis membawakan ayat lagi, setiap yang bernyawa merasakan kematian. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap yang bernyawa dengan apa yang telah dia perbuat tergadaikan. Surat Al-Mudaththir ayat 38. Wa fil hadits idza mata ibnu adam inqata' amaluhu illa min thalath. Dan di dalam hadis disebutkan jika seorang anak Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali dari 3. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa jami'u dzalik wa ma huwa nahwuhu dalun 'ala inqita'il hissi wal harakah minal mayyit. Maka seluruhnya itu dan yang semisalnya menunjukkan bahwa terputusnya rasa dan gerak dari seorang yang sudah mati. Wa anna arwahahum mumsakah. Dan bahwa roh-roh mereka terjaga. Tidak bisa keluar ke sana kemari. Wa anna a'malahum munqati'ah an ziyadatin wa nuqsan. Dan amalan mereka terputus dari tambahan atau pengurangan. Fadalla dzalika ala annahu laysa lil mayyit tasarrufun fi dzatihi fadlan an ghairihi. Ini menunjukkan bahwa mayit tidak memiliki kekuasaan untuk berlaku pada dirinya sendiri, apalagi pada selainnya. Mayit tidak mempunyai kekuasaan untuk berlaku pada dirinya sendiri, apalagi berlaku pada selainnya. Fa idza ajaza an harakati nafsih, jika dia tidak dia lemah untuk menggerakkan dirinya, fa kaifa yatasarrafu fi ghairihi, bagaimana bisa berbuat pada selainnya. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak sanggup, apalagi pada selainnya. Fallahu subhanahu yukhbiru annal arwaha indah wa haula'i al-mulhidun yaqulun innal arwaha mutlaqah mutasarrifah qul a antum a'lamu amillah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa ruh-ruh yang dicabut nyawanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ruh-ruh yang dicabut nyawanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ateis berpendapat bahwa ruh-ruh tersebut tersebar dan gentayangan bebas. Maka kita katakan surah Al-Baqarah ayat 140, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lebih mengetahui dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kalau orang sudah mati, ya sudah tidak bisa bergerak. Tidak bisa mempunyai kekuasaan untuk bergerak pada dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Nah, ini kan yang terjadi. Ini penjelasan sebenarnya bantahan kepada semua yang berkeyakinan bahwa wali-wali Allah yang sudah mati itu bisa mempunyai kekuasaan untuk mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah setelah kematiannya. Bantahannya adalah mereka sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal berdasarkan ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terputus dari rasa dan pergerakan. Dan roh mereka dijaga oleh Allah, tidak bisa bebas. Dan amalan mereka pun terputus. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Ya. Nah, kalau ini semua menunjukkan bahwa mereka tidak bisa bergerak pada diri mereka sendiri. Apalagi mereka menolong orang lain. Untuk diri mereka sendiri saja lemah, apalagi menolong orang lain. Kemudian masih perkataan dari Syekh Sunullah Al-Hanafi
bahwa wa amma i'tiqaduhum anna hadhihi at-tasarrufat lahum minal karamat fahuwa minal mughalatah li'anna al-karamata syai'un min 'indillah yukrimu bihi awliya'ah la qasada lahum fihi wala tahaddi wala qudrata wala ilm kama fi qissati Maryam binti Imran wa Usaid ibn Khudair wa Abi Muslim al-Khawlani. Adapun keyakinan mereka bahwa wali-wali tersebut sanggup mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karamah yang mereka miliki. Maka ini termasuk daripada mughalatah, yaitu termasuk daripada kekeliruan dan mughalatah itu kekeliruan, ya. Kemudian kesalahpahaman. Kenapa? Karena yang namanya karamah adalah sesuatu datang dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya dengan karamah tersebut. Tidak ada urusan sama sekali bagi mereka untuk menantang ataupun yang semisal. Maka tidak ada kuasa, tidak ada ilmu, tidak ada kuasa, tidak ada ilmu yang mereka miliki. Sebagaimana dalam kisah Maryam binti Imran mendapatkan buah, itu bukan kuasanya dari Maryam, tetapi memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa Usaid bin Khudair, Abu Muslim al-Khawlani dan yang semisalnya. Ini menunjukkan bahwa karamah sesuatu yang datang dari Allah, yang Allah memuliakan hamba-hambanya dengan karamah tersebut. Tidak ada maksud mereka untuk menimbulkan karamah itu sama sekali, dan mereka tidak bisa mendatangkan sendiri karamah tersebut, karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sun'ullah Al-Hanafi juga mengatakan wa amma qawluhum fayustaghathu bihim fi syada'id فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. Adapun perkataan mereka bahwa wali-wali tersebut dimintai ghauth, beristighatsah kepada mereka dalam keadaan sulit, maka ini termasuk daripada lebih buruk dari sebelumnya dan lebih aneh, ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 27 yang artinya atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya. Maksudnya tidak ada yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau siapakah yang menjadikan kalian yang menghilangkan kesusahan? Maksudnya tidak ada yang menghilangkan kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi? Artinya tidak ada yang bisa menjadikan kalian sebagai manusia khalifah di atas muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. A ilahun ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kalian mengingatinya. Amat sedikitlah kalian mengingatinya. Ini ayat menunjukkan bahwasanya tidak ada yang diistighatsahi kecuali Allah dalam kesulitan. Karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalam kesulitan. Makanya tadi disebutkan bahwa apabila ada orang beristighatsah kepada wali-wali yang sudah mati, maka ini adalah keburukan, lebih buruk daripada keyakinan sebelumnya. Ya. Dan ini bertentangan dengan surat An-Nahl ayat 27 yang kita baca tadi. Kemudian juga bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 63 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah
la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut? Artinya, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana yang ada di darat dan di laut. Yang kalian berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diistighatsahi. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa menolong orang-orang yang dalam keadaan sempit. Katakanlah Allah yang menolong kalian darinya dan dari setiap kesulitan. Kemudian kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis banyak sekali menyebutkan ayat-ayat di dalam makna ini atau yang semakna dengan ini. Kemudian Sunullah Al-Hanafi juga mengatakan fa innahu jalla dzikruhu qarrara annahu al-kashif lidh-dhurr wal la ghairahu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Allah lah yang mengangkat keburukan dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu al-mutafarrid bi ijabatil muttarrin, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala al-mutafarridu. Al-mutafarrid yaitu satu-satunya yang mengabulkan orang-orang yang dalam keadaan sulit. Wa annahu al-mustaghathu lidzalika kullih, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dimintai pertolongan dalam keadaan yang sempit dalam hal itu seluruhnya. Wa annahul qadir ala daf'id dhur, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas menahan mudarat. Al-qadir ala isalil khair, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menyampaikan kebaikan. Fahwal mutafarridu bidzalik, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berlaku dengan hal tersebut, menahan mudarat, memberikan manfaat. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikru kharaja ghairuhu min mulkin wa nabiyyin wa wali. Dan apabila sudah ditetapkan bahwa dialah Allah satu-satunya yang sanggup untuk melakukan hal tersebut, maka berarti selainnya tidak sanggup, baik itu malaikat atau seorang nabi atau seorang wali. Taib. Qala wal istighatsatu tajuzu fil asbab adh-dhahirah al-'adiyah min al-umur al-hasiyah fi qital. Beristighatsah boleh di dalam sebab-sebab yang lahir yang memberikan perlawanan kepada yang lain dari perkara-perkara yang bisa dirasakan oleh panca indera seperti peperangan, au idraku aduwin au sab'in wa nahwi, atau mengetahui musuh atau binatang buas atau yang semisalnya. Kaqaulihim ya li Zaid ya lil muslimin bihasabil af'al adh-dhahirah, seperti ucapan mereka wahai Zaid, wahai kaum muslimin, bihasabil af'al adh-dhahirah. Adapun berdasarkan berdasarkan perbuatan-perbuatan yang lahiriah. Wa amma al-istighatsah bil quwwah wat ta'thir aw fil umur al-ma'nawiyyah min asy-syada'id kal maradi wa khawfil gharq wal-dhiq wal-faqr wa talabi ar-rizq wa nahwihi fa min khasa'isillah la yutlabu fiha ghairuhu. Adapun istighatsah dengan kekuatan atau meminta pengaruh atau perkara-perkara yang maknawiyah dari perkara-perkara yang sulit seperti sakit ataupun takut
tenggelam ataupun takut miskin, takut mencari rezeki dan semisalnya, maka ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diminta di dalamnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diminta di dalamnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya para ikhwah paragraf ini? Jadi gini, beristighatsah kepada perkara-perkara yang disanggupi oleh manusia ini tidak mengapa. Seperti saat berperang, saat melawan musuh, saat berhadapan dengan binatang buas, maka pada saat itu minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, yang disanggupi oleh manusia. Ya, maka ini tidak mengapa. Adapun beristighatsah dalam perkara-perkara yang maknawiyah, yang seperti sakit, seperti takut tenggelam, seperti takut miskin, meminta rezeki, seperti kesempitan hati, maka ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin mengatakan ada istighatsah kepada makhluk yang boleh, ada istighatsah kepada makhluk yang tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian penulis mengatakan wa amma kaunuhunna mu'taqidina at-ta'thira minhum fi qada'i hajatihim kama taf'aluhu jahiliyatul Arab was-sufiyatul juhal wa yunadunahum wa yastanjiduna bihim fahadha minal munkarat. Adapun ketika mereka meyakini bahwa bisa memberikan pengaruh dari mereka di dalam perihal mengqadha hajat-hajat mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dari kaum Arab, kemudian orang-orang ahli tasawuf yang tidak berilmu. Mereka berdoa kepada selain Allah, mereka minta pertolongan kepada selain Allah, maka ini adalah sebuah kemungkaran. فَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ رُوحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ في كشف قربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير. Maka siapa saja yang meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu nabi atau wali atau ruh atau selainnya, bisa sanggup di dalam mengangkat kesulitan atau mengabulkan hajat, maka ini berarti dia sudah terperosok ke dalam lembah kebodohan yang sangat berat dan dia di samping jurang api neraka. Wa amma qaunuhum mustadillin ala anna dzalika minhum karamat. Dan mereka, kalau seandainya mereka bersandar bahwa itu adalah karamat, fahashallah, fahasha lillah an yakuna awliya Allah bihadhihi al-mathabah. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki, tidak mungkin wali-wali Allah Subhanahu wa taala kedudukannya seperti ini. Fahadha dhannu ahlul awthan. Maka ini adalah sangkaan orang-orang yang penyembah berhala. Kadza akhbara ar-Rahman. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah memberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Surat Sad ayat 3. Kemudian juga dalam surat Yasin ayat 23, attakhidhu min dunihi aliyah in yuridnir rahman bidur la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidun. Apakah kalian menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan?
jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka untuk mendapatkan mudarat, maka tidak ada syafaat yang bisa menolongnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunqidhun, dan tidak ada yang menolong mereka. Fa in dzakara ma laysa min sya'nihi an-naf' wala darra daf'a ad-dar min nabiyyin wa waliyyin wa ghairihi ala wajhi al-imdad minhu isyrakun ma'allah idh la qadir ala ad-daf'i ghairuhu wala khaira illa khairuhu. Dan jika wa in dzukira, jika disebutkan yang bukan dari kekuasaannya, seperti memberikan manfaat, menahan mudarat, baik itu dari nabi atau wali atau selainnya, ya, atas pemberian pertolongan, maka ini berarti melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang maha kuasa atas menahan mudarat, dan tidak ada kebaikan yang diberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma ma qalu inna minhum abdalan wa nuqaba. Adapun apa yang diungkapkan bahwa di antara wali-wali tersebut ada yang disebut dengan wali badal ataupun wali nuqaba wa autadan atau wali watat wa nujaba dan atau wali najib wa sab'ina wa sab'ah atau wali 77 wa arba'ina wa arba'ah atau wali 44 wal qutb atau wali kutub huwal ghauthul linnas, dia adalah pemberian pertolongan untuk manusia. Fahadha min mawdu'ati ifkihim, ini termasuk daripada hal-hal yang merupakan dusta bagi mereka. Kama dzakarahu al-qadhi al-muhaddits fi Siraji al-Muridin, sebagaimana disebutkan oleh al-qadhi al-muhaddits di dalam Sirajul Muridin, dalam kitab Sirajul Muridin, wa Ibnul Jauzi wa Ibnu Taimiyah, intaha. Dan ini juga pendapatnya Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wal maqsud anna ahlul ilm ma zalu yunkiruna hadhihi al-umur asy-syirkiyah allati ammat biha al-bawa. Yang menjadi ringkasan adalah bahwa para ulama masih saja mengingkari perkara-perkara syirik ini yang telah tersebar di tengah masyarakat. Wa'tiqadaha ahlul ahwa, dan diyakini oleh orang-orang yang menebar hawa nafsu. Falau tatabba'na kalam al-ulama al-munkirina li hadhihi al-umur asy-syirkiyah la tala al-kitab. Kalau seandainya kita meneliti perkataan-perkataan para ulama yang mengingkari perkara-perkara yang syirik ini, maka niscaya akan panjang pembacaan kitab ini. Wal basirun nabil yudrikul haqqa min awwali dalil. Orang yang cerdas, orang yang melihat, maka dia mengetahui dengan sebenar-benarnya dari awal, mengetahui hak, mengetahui kebenaran dari awal dalilnya. Wa man qala qawlan bila burhan fa qawluhu zahirul butlan. Siapa yang berucap dengan ucapan tanpa ada dalil, maka ucapannya adalah kebatilan yang sangat nyata. Mukhalifun ma alaihi al-haq wal iman. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang yang hak dan orang-orang yang beriman. Al-mutamassikuna bi mahkamil Quran, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang jelas dari Al-Quran. Al-mustajibuna lida'il haq wal iman, orang-orang yang memenuhi panggilan kebenaran dan juga panggilan keimanan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan dan hanya kepadanya kita bersandar. Ini semua penjelasan bahwasanya orang-orang yang berilmu masih saja mengingkari kesyirikan yang sudah tersebar di tengah masyarakat. Dan mereka meyakini bahwasanya kalau kita sebutkan perkataan-perkataan para ulama yang berkenaan dengan kesyirikan ini, bahwa tidak boleh
berkeyakinan ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, maka ini sangat panjang. Ya, yang jelas dalil-dalil tadi sudah cukup menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lalu setelah itu penulis berkata, wa qaulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 106, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menahan mudarat. Dan jika kalian melakukannya, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab di dalam bab minasyirki al-istighatsatu bi ghairillah aw yad'a ghairahu, termasuk kesyirikan yaitu beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah ini, yaitu surat Yunus ayat 106. Qala Ibnu Atiyah ma'nahu qila li wa la tad'u fa huwa 'athfun 'ala aqim wa hadha al-amru wal mukhatabatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat hakadha fa ahra an yuhadhdhara min dhalika ghayruhu wal khitabu kharaja makhraj al-khusus wa huwa 'amun lil ummah. Yang artinya, dan Ibnu Atiyah berkata, maknanya dikatakan kepadaku dan janganlah kamu berdoa. Ini adalah gandengan atas kata-kata aqim. Didirikanlah. Dan ini perintah dan redaksi ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka lebih berhak seseorang untuk menjauhi hal tersebut. Ya, karena ini sifatnya adalah umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Artinya, jangan sampai wahai kalian umat Nabi Muhammad SAW berdoa kepada selain Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kira-kira penjelasannya panjang. Kita berhenti pada ayat ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ayat ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas peluangan waktu yang diberikan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, khususnya tema yang disampaikan Ustadz di pagi hari ini, bisa langsung bertanya di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silahkan bagi Anda yang menghubungi kami via telepon, kami tunggu sekarang. Halo? Halo? Belum tersambung. Kami berikan kesempatan pula untuk Anda yang bertanya via pesan singkat di 0819896543. Silahkan, halo? Halo? Belum tersambung kan? Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, di zaman sekarang ini sering kita lihat atau kita dengar sendiri ketika orang bersumpah, dia bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, seolah-olah ingin meyakinkan bahwasanya dia jujur dalam berkata-kata. Apakah sumpah demi Allah dan Rasulullah ini sumpah yang dibenarkan atau tidak, Ustaz?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ini termasuk jenis kesyirikan yang tersebar di tengah kaum muslimin bersumpah dengan nama selain Allah. Yaitu demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak diperbolehkan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan syirik yang dimaksud adalah syirik asghar. Wallahu a'lam. Nah, Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon di line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo. 0218236543. Belum tersambungkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Iya, dengan Ibu Abrar di Padalarang. Silakan Ibu, pertanyaannya. Oh ya, mau nanya Pak Ustadz, punten ini kaitannya dengan masa kedukaan. Jadi kebetulan saudara saya sudah ditinggal wafat suaminya. Lalu untuk masa idahnya, kakak saya sudah menopause. Untuk masa idahnya kan 4 bulan 10 hari. Nah, apakah kakak saya itu boleh untuk meninggalkan rumah, misalnya hanya untuk mengantar anak sekolah, karena kebetulan nggak ada yang nganter. Lalu atau ini anaknya juga ada yang mau melahirkan, apakah boleh untuk menunggu di rumahnya yang kebetulan rumah anaknya sudah berbeda dengan rumah suaminya gitu Pak Ustadz. Apakah boleh keluar rumah dari rumah suaminya gitu? Ya, gitu aja sih. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Adapun keluarnya seorang wanita muslimah untuk setelah ditinggal wafat oleh suaminya, maka jawabannya adalah bahwa asal hukumnya seorang wanita muslimah yang dalam masa iddah ditinggal wafat suaminya adalah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa seperti selama 4 bulan 10 hari sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dan orang-orang yang meninggal dari kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri tersebut menunggu diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk mengambil masa iddah. Dan apakah diperbolehkan untuk keluar dari rumahnya karena keperluan-keperluan yang disebutkan tadi, maka jawabannya jika dia tidak keperluan yang sangat mendesak maka tidak diperbolehkan. Seperti mendesak diantaranya yaitu membeli makanan, kemudian berjual beli atau yang lainnya untuk keperluan hidupnya, ya, untuk keperluan hidupnya. Adapun yang disebutkan tadi maka tidak diperbolehkan karena itu bukan perkara yang berkaitan dengan keperluan hidupnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Silahkan untuk telepon yang berikutnya, masih di nomor yang sama, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah. Ya, Bapak mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volumenya supaya Ustadz nanti bisa mendengar dengan jelas dari suara Bapak, entah itu dari radio maupun atau dari televisinya. Silahkan dikecilkan. Ya. Halo. Silakan, Pak. Halo. Iya, silakan langsung. Dari hamba Allah Pak di Kuala Riau. Iya, silakan Pak pertanyaan. Nah, jadi begini, Pak Ustaz. Kan dalam bersumpah itu kan rata-rata diawali dengan kata-kata demi Allah. Nah, kenyataan yang kita lihat sehari-hari, terutama para pejabat memegang jabatan itu kan disumpah. Ternyata kalau menurut penghematan saya itu sepertinya tidak berkesan itu Pak Ustaz. Apakah boleh kita usulkan di dalam kata-kata sumpah itu seperti ini? Jika saya melanggar sumpah ini atau janji ini, saya bersedia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dalam sumpah-sumpah yang sudah ada itu tidak ada kata-kata itu. Gimana Pak Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ini dikembalikan kepada yang memegang kekuasaan atas sumpah tersebut. Pegawai bersumpah bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Jika terjadi sesuatu maka dia akan dihukum atau dia akan mendapat laknat. Maka ini dikembalikan kepada penguasa. Ya, karena tidak wajib dia melakukan sumpah seperti itu, tapi dikembalikan kepada penguasa. Wallahu alam. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami membacakan dari pertanyaan seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara kita memberikan nasihat atau meyakinkan suami kalau mengikuti acara-acara kenduri dan meyakini bahwa bulan Syuro adalah bulan khusus yang kita harus berhati-hati di dalamnya, serta menghadiri acara-acara di dalamnya itu termasuk perbuatan yang kesyirikan. Mohon nasihatnya Ustaz, silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang pertama adalah berkumpul-kumpul untuk memperingati hari Asyura ataupun 1 Muharram atau yang semisalnya. Maka jawabannya adalah tidak ada dalil yang rinci sahih yang menunjukkan tentang wajibnya ataupun disyariatkannya seorang muslim untuk berkumpul-kumpul memperingati 1 Muharram ataupun hari Asyura. Yang disyariatkan adalah berpuasa. Berpuasa hari Asyura. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Dan disyariatkan saat berpuasa hari Asyura, seseorang berpuasa tanggal 9-nya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasu'. Jika aku hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa hari atau tanggal ke-9 dari Asyura. Nah, itu saja yang disyariatkan yang berkaitan dengan hari Asyura dan tanggal 9 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci. Adapun berkumpul-kumpul membaca suatu Al-Quran atau berzikir atau apapun
maka ini belum ada syariatnya dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban bagi ibu yang bertanya dan kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di desa-desa seringkali apabila sudah tidak percaya lagi dengan dunia medis dan atau mungkin dia ingin instan cepat sembuh, maka dia mendatangi orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan dengan cepat dan dengan rafalan-rafalan atau bahkan doa-doa tertentu yang katanya bisa menyembuhkan. Nah, bagaimana hukumnya mendatangi orang-orang seperti itu? Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Pengobatan tradisional maka tergantung apakah di dalamnya terjadi kesyirikan atau tidak. Jika yang dimaksud adalah mendatangi dukun dengan nama apapun di dalamnya, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Karena terutama jika dukun tersebut meminta bantuan kepada kekuatan gaib, yaitu kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwa ada sekelompok dari manusia meminta perlindungan dari sekelompok bangsa jin, maka bertambahlah kepada mereka dosa. Karena mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, kesembuhan, rezeki, tahta kepada selain Allah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika minta perlindungannya ataupun kesembuhannya, berobatnya kepada selain Allah dengan cara minta bantuan kepada jin, maka ini adalah kesyirikan dan haram hukumnya. Tapi jika dia minta perlindungan, pertolongan, kesembuhan dari selain Allah dan orang tersebut bisa memberikan obat atau bisa meruqyah, maka ini tidak mengapa. Tentunya meruqyah dengan ruqyah yang disyariatkan dalam agama Islam. Jadi dilihat praktek dukun tersebut bagaimana. Praktek dukun tersebut bagaimana. Apakah di dalamnya terdapat mengaku mengetahui akan hal gaib, maka ini haram untuk mendatanginya. Ataukah di dalamnya dia mengaku meminta bantuan kepada jin, maka ini haram untuk berobat kepadanya. Ataukah dia meminta untuk menghinakan Al-Quran, maka ini juga haram. Dia wajib bertaubat darinya. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari Abu Mu'ad di Jambi. Mau bertanya, Ustaz, jika ada bisikan untuk melakukan kesyirikan dan perkataan dalam hati berupa kesyirikan, apa yang harus dilakukan? Apakah kita berdosa? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Yang harus kita lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyasta'idz billah tsumma liyantahi." Hendaklah dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia cukupkan. Nah, artinya dia mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim, lalu setelah itu dia
membuang perasaan tersebut. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya'ti syaitan ahadakum fayaqul man khalaqa kadza kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak fa idza balagha dzalik falyasta'idz billah wal yantahi. Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian dan berkata, siapakah yang menciptakan ini, sampai ia akhirnya mengatakan kepada orang tersebut, siapakah yang menciptakan Tuhan kalian. Jika sampai kepada itu, hendaklah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan dia cukupkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan obat yang sangat manjur bagi siapa yang di dalam dirinya terdapat bisikan-bisikan tersebut. Dan syaitan ketika mengganggu manusia, dia membisikkan kepada diri manusia tersebut, akal manusia tersebut, pengaruh-pengaruh perasaan-perasaan keraguan-raguan, dan memberikan kepada diri orang tersebut pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang menimbulkan keraguan-raguan. Siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan manusia. Dan maka ketika seorang anak Adam yang merupakan fitrahnya bertauhid, maka dia akan menjawab Allah yang menciptakan itu semua. Nah, inilah jawaban yang paling benar. Kemudian setelah itu syaitan tidak sampai di situ saja. Dia memberikan pertanyaan lain, siapa yang menciptakan Tuhan. Dan inilah keraguan-raguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan syaitan ingin menjadikan manusia membisikkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk yang diciptakan, ya, yang diciptakan dari tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, di situ sebenarnya jawabannya adalah cukup kita mengatakan a'udzubillah minasyaitonirrajim, kemudian selesai. Karena Allah tidak seperti makhluk yang adanya dari tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ada dari bukan yang tidak ada, kemudian dan terus ada. Allah Subhanahu wa taala ada dan terus ada. Allah Subhanahu wa taala ada dan terus ada. Makanya kita cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita cukupkan perasaan tersebut. Tidak seperti makhluk. Makhluk memang bisa dikatakan kepadanya, siapakah yang menciptakan langit, bumi, daratan, lautan, udara? Siapakah yang menciptakan bapakmu, siapa ibumu, dan seterusnya. Bisa. Tapi Allah tidak layak pertanyaan itu untuknya, karena Allah ada dan selalu ada. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan terakhir dari pesan singkat Abu Yazid di Tebo, Jambi. Ustaz, bolehkah kita mempercayai atau meyakini bunyi kodok pertanda akan hujan? Karena di belakang rumah saya setiap kali kodok berbunyi, qadarullah, nggak berselang lama hujan pun turun. Kalau tidak boleh mempercayainya, apakah saya sudah melakukan perbuatan kesyirikan? Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Yang pertama, di dalam agama Islam mengenal konsep sebab akibat. Sebab akibat. Ada sebab, maka ada akibat. Dan sebab di dalam agama Islam dibagi menjadi dua. Sebab kauni, qadari. Sebab syar'i, dini. Sebab kauni, qadari adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab tersebut terjadinya sesuatu. Dan sebab syar'i, dini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sesuatu tersebut adalah merupakan sebab terjadinya sesuatu di dalam syariat Islam. Itu bedanya sebab kauni, qadari dengan sebab syar'i, dini.
Sebab kauni qadari adalah sebab yang Allah kuasakan pada sesuatu sehingga dia menjadi sebab. Seperti misalkan obat-obatan, dia menjadi sebab. Kemudian seperti misalkan juga angin yang kencang, kemudian mengumpulkan awan sehingga menghitam. Kemudian turun hujan. Ini sebab kauni qadari. Sebab yang sudah teruji dan terbukti. Dan itu boleh dipercayai. Kemudian ada sebab syar'i dini. Dan ini wajib dipercayai. Seperti madu adalah penyembuh dari penyakit. Air zam-zam adalah penyembuh dari penyakit. Habbah sauda adalah penyembuh dari penyakit. Ini sebab syar'i dini karena disebutkan sebagai sebab dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Apakah suara katak atau kodok itu adalah sebab untuk mendatangkan hujan? Maka secara kauni, secara syar'i dini, kita belum dapati dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah yang bisa mendatangkan hujan atau penyebab hujan. Kemudian secara kauni qadari, kuasa Allah Subhanahu wa taala juga belum terbukti. Belum teruji. Belum ada jurnal yang menunjukkan akan hal itu. Hanya konon ceritanya. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sebab kauni qadari. Oleh karena itu, jika ada yang meyakini bahwa siapa yang mendengar suara kodok atau katak adalah penyebab terjadinya hujan, maka ini adalah syirik asghar. Dan jika dia meyakini suara kodok tersebut adalah penurun hujan, bukan hanya sebab dia yang menurunkan hujan, ini syirik akbar. Kalau sebatas sebab, maka dia adalah syirik asghar karena dia bukan sebab kauni qadari untuk turun hujan, bukan sebab juga syar'i dini untuk turun hujan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang diberikan dengan menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di program acara yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.